Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna akan menjelaskan satu siklus akuntansi metode perpetual. Di sini saya akan membacakan soalnya menggunakan HP. Pertama, setelah tanggal 1 Desember membeli sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Nah, di sini kalau kita membayar sewa dan itu merupakan pengorbanan, maka akunnya dicatat sebagai beban sewa sebesar 2.400 di debit dan kas sebesar 2.400 di kredit. Kasnya nih berkurang. Tanggal 3 membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 21.600. Di sini shipping point berarti pembeli yang menanggung, sehingga pada tanggal 3 Desember ini kita cuma mencatat pembelian yang kita lakukan. Nah, di sini nih metode perpetual yang membedakannya itu dengan metode periodik. Metode periodik itu lebih simpel dan enggak terlalu kompleks isinya. Nah, sedangkan metode perpetual ini sangat kompleks dan juga lengkap. Jadi biasa periodik harus menghitung persediaan di akhir penyesuaian dengan menghitung dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau metode perpetual ini tidak, cuma sekitar ngurangin doang biasanya. Nah, sehingga tanggal 3 Desember ini karena kita membuat akun memunculkan akun persediaan barang dagang. Di sini kenapa tidak pakai pembelian? Karena metode perpetual yang segala macam menggunakan persediaan barang dagang. Sudah tidak menggunakan akun pembelian lagi. Sehingga memunculkan persediaan barang dagang dan sebesar 21.600 dan utang dagang sebesar 21.600. Utang dagangnya nih bertambah karena kita beli secara kredit. 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik tanggal 3 Desember sebesar 500. Di sini karena kita sebelumnya memakai FOB shipping point sehingga kita yang menanggung, sehingga memunculkan akun persediaan barang dagang sebesar 500 bertambah 500, kasnya berkurang 500 di sebelah kredit. Selanjutnya 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik pada Galeri Hatmini dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point senilai 8.500. Beban pokok penjualan barang yang dijual sebesar 5.000. Di sini ada namanya beban pokok penjualan. Itu hanya ada khusus untuk perpetual saja. Nah, di sini untuk akun tanggal 6 ini memunculkan akun piutang dagang sebesar 8.500 bertambah di sebelah debit, penjualan yang bertambah sebesar 8.500 di kredit. Beban pokok penjualannya bertambah di sebelah debit sebesar 5.000, persediaan barang dagangnya berkurang sebesar 5.000. Di sini ada beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang ada muncul karena itu memang pada dasarnya itu dasar memang dari perpetual, yang memang perpetual itu merincikan setiap pencatatan setiap transaksi yang ada. Tanggal 7 menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan pada bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon. Di sini bulan lalu Bapak Adi ini ada melakukan piutang sama kita dan baru membayarnya hari ini, sehingga membuat kas kita bertambah sebesar 8.900 dan piutang dagangnya berkurang sebesar 8.900. Selanjutnya 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, beban pokok penjualannya 16.000. Di sini tanggal 10 Desember karena mencatat penjualan tunai sehingga membuat kas kita bertambah sebesar 27.200 dan penjualan kita juga bertambah sebesar 27.200 di sebelah kredit. Itu memunculkan beban pokok penjualannya sebesar 16.000 dan persediaan barang dagang yang berkurang sebesar 16.000. Di sini beban pokok penjualannya fungsinya adalah sebagai dasar untuk menghitung laba kita nantinya. Ya. Tanggal 12 melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Di sini pada tanggal 3 Desember kita membelikan, jadi kita melunasinya pada tanggal 12 Desember. Dan dari tanggal 3 sampai ke tanggal 12 tersebut terdapat masih masuk ke dalam terminnya yaitu 2/10 sehingga memunculkan sebuah potongan.
yaitu dan kita mencatatnya sebagai utang dagang kita berkurang sebelah sebesar 21.600, persediaan barang dagang kita berkurang juga, persediaan barang dagang berkurang sebesar 432, kasnya berkurang sebesar 21.168.000. Tanggal 14 galeri hard mini meretur dan dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500, HPP-nya 900. Di sini karena galeri hard mini meretur sehingga memunculkan akun retur dan potongan penjualan potongan penjualan sebesar 1.500 di sebelah debit, piutang dagangnya berkurang sebesar 1.500 di kredit, dan persediaan barang dagang kita bertambah dikarenakan pembeli yang beli dari kita itu mereturnya, sehingga mendapat persediaan barang dagang kita bertambah dan HPP kita berkurang sebesar 900. Selanjutnya tanggal 15 membayar pemuatan iklan di majalah wanita sebesar 2.600. Ini karena kita membayar iklan, pemuatan iklan sehingga memunculkan beban, yaitu pengorbanan di mana kita harus membayarnya, sehingga memunculkan pendapatan iklan sebesar 2.600 bertambah dan kas berkurang 2.600 di kredit. Selanjutnya membeli barang dagangan secara tunai sebesar tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari galeri hati. Di sini tanggal 16 karena menerima pelunasan sehingga memunculkan pelunasan piutang, memunculkan akun kas dan juga akun piutang dagang, yang mana kasnya bertambah sebesar 7.000 dan piutangnya berkurang sebesar 7.000. Tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Karena kita membeli secara tunai, kita mengeluarkan kas, jadi sehingga memunculkan akun tanggal 19 yaitu utang persediaan barang dagang bertambah sebesar 11.800 dan kas kita berkurang sebesar 11.800. Tanggal 19 lagi melunasi utang pembelian barang dagang pada sebesar 9.000 tanpa diskon. Bulan lalu kita ada berutang sama orang dan kita baru membayar hari ini, sehingga membuat utang dagang kita berkurang sebesar 9.000 dan kas kita berkurang sebesar 9.000 di kredit. Tanggal 20 menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin 1/10 N/30 shipping point sebesar 26.000, HPP 13.200. Sini karena kita menjual kepada orang sehingga memunculkan piutang dagang kita bertambah sebesar 26.000 ya, dan penjualan kita juga bertambah sebesar 26.000 di kredit, dan karena kita melakukan penjualan memunculkan beban HPP, yaitu sebesar HPP bertambah sebesar 13.200 di debit, persediaan barang dagang kita berkurang sebesar 13.200 di kredit dikarenakan kita melakukan penjualan. Selanjutnya tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan, Waserba menalangi terlebih dahulu ongkos kirim dan dijadikan piutang sebesar 1.100. Di sini karena kita menalangkan dulu sehingga dan dibuat menjadi piutang sehingga memunculkan piutang dagangnya bertambah sebesar 1.100 dan kasnya berkurang sebesar 1.100. Selanjutnya tanggal 21 Desember lagi menerima pelunasan piutang pada bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon. Di sini bulan lalu ada orang yang berutang kepada kita dan baru membayarnya bulan ini, membuat piutang dagangnya kas kita bertambah karena dia melunasinya sebesar 17.600 dan piutang orang tersebut berkurang sebesar 17.600. Selanjutnya tanggal 21 membeli 40 lusin kemeja batik FOB Ship Destination Point dan secara kredit sebesar 20.000. Nah, sehingga karena kita melakukan pembelian pada tanggal 21 sehingga memunculkan
persediaan barang dagang kita bertambah sebesar 20.000 dan utang dagang kita bertambah juga sebesar 20.000 di sebelah kredit, karena kan kita membeli secara kredit. Tanggal 24 meretur 4 lusin dari kemeja batik tanggal 21 karena cacat. Nah, tanggal 24 ini kita meretur, dan karena kita meretur mengembalikan barang membuat utang kita tadi itu berkurang sebesar 2.000 karena 4 lusin kan. 20.000 dibagi 4 jadi dapat 500 kali lipat jadi 2.000. Utang dagang yang berkurang sebesar 2.000 debit, persen barang dagang kita juga berkurang sebesar 2.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 26 menerima retur barang dari Ibu retur ada yang sudah dibeli secara tunai pembeli retailnya sebesar 1.200, HPP-nya 700. Sini karena dia meretur barang yang dibelinya secara tunai kemarin sehingga memunculkan sebuah akun, yaitu tanggal 26 ya, sehingga memunculkan akun retur dan potongan penjualannya bertambah sebesar 1.200 dan kas kita berkurang sebesar 1.200 karena orang tersebut membeli secara tunai dan kita mengembalikannya secara tunai juga. Terus selanjutnya persediaan barang dagang kita bertambah 700 karena orang pembeli melakukan retur, dan beban pokok penjualan kita berkurang sebesar 700 di kredit. Selanjutnya tanggal 8 membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Di sini sehingga karena ini beban ya, sehingga ada pengorbanan dan harus kita membayarnya, sehingga memunculkan akun beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi sebesar 7.600 dan 4.800, dan kas kita berkurang sebesar 12.400 di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko sebesar 800 karena kita melakukan pembelian secara tunai sehingga dan membeli perlengkapan toko sehingga memunculkan akun perlengkapan toko bertambah sebesar 800 dan kas kita berkurang sebesar 800. Selanjutnya tanggal 30 Desember menjual kemeja batik dengan secara kredit shipping point sebesar 18.750, HPP 11.250. Di sini karena kita menjual sehingga memunculkan akun piutang dagang kita bertambah sebesar 18.750 dan penjualan kita juga bertambah sebesar 18.750 di kredit. Beban pokok penjualan kita bertambah sebesar 11.250 dan persediaan barang dagang kita berkurang sebesar 11.250. Selanjutnya 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Sebelumnya dia membeli barang dari kita dan kita menalangkannya sehingga dia baru membayarnya hari ini tanggal 30 Desember sehingga memunculkan akun kas kita bertambah sebesar 27.100 di debit dan piutang orang tersebut berkurang sebesar 27.100 di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik tanggal 21 Desember. Di sini karena kita melunasi sehingga membuat utang dagang kita berkurang sebesar 18.000 dan kas kita berkurang juga sebesar 18.000. Dan selanjutnya kita menghitung debit dan total kredit sehingga memunculkan total debit sebesar 314.600 dan total kreditnya sebesar 314.600 dan balance untuk saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar. Ya, buku besar adalah sebuah tahap di mana kita mengelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum. Pertama, kas saldo awalnya 21.175 dan terdapat transaksi di jurnal umum pada tanggal 1, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 19 lagi, 21, 21 lagi, 26, 28, 29, 30 dan 31. Nah, dan mendapatkan hasil dan
semua pencatatan tadi transaksi yang ada kita letakkan sesuai tempatnya, yaitu jika di debit maka kita letakkan debit dan kredit maka kita letakkan di kredit. Dan untuk mendapatkan hasil akhir kita harus menambahkan dan mengurangkan, dan akan bertambah jika debit ketemu debit maka dia akan bertambah, jika dia kredit bertemu dengan debit maka dia akan berkurang. Begitu juga dengan yang sebaliknya, jika kredit ketemu kredit maka bertambah, jika kredit ketemu debit maka berkurang, sehingga mendapatkan hasil akhir kas sebesar Rp28.007. Selanjutnya piutang dagang, terdapat saldo awal sebesar 51.300 dan ada terjadi transaksi sebesar tanggal 6, 7, 14, 16, 20, 21, 21, 30 dan 30 dan mendapatkan hasil akhir 43.550. Selanjutnya persediaan barang dagang, terdapat saldo awal sebesar 200.800 dan terjadi transaksi di jurnal umum pada tanggal 3, 4, 6, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 26 dan 30. Di sini letak nominalnya kita letakkan sesuai dengan yang ada di jurnal umum dan kita tambahkan dan kurangkan saja. Jika debit ketemu debit maka ditambah, jika debit ketemu kredit maka dikurang, jika kredit ketemu kredit maka ditambah, jika kredit ketemu debit maka dikurang, dan mendapatkan hasil akhir persediaan barang dagang sebesar 208.418. Selanjutnya asuransi dibayar di muka hanya di saldo awal sebesar 5.625. Perlengkapan toko terdapat saldo awal sebesar 3.800 dan terjadi transaksi sebesar tanggal 29 sebesar 800 dan mendapatkan hasil akhir sebesar 4.600. Peralatan toko terdapat saldo awal sebesar 156.500. Selanjutnya akumulasi akumulasi depresiasi peralatan toko memiliki saldo awal di sebelah kredit sebesar 18.900. Selanjutnya peralatan kantor terdapat saldo awal di sebelah debit sebesar 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor memiliki saldo awal di sebelah kredit sebesar 20.000. Yang saya sebutkan tadi memang tidak memiliki transaksi di jurnal umum, jadi kita tulis saldo akhirnya. Saldo awal itu termasuk saldo akhir. Selanjutnya utang dagang, terdapat saldo awal di sebelah kredit sebesar 32.200 dan terjadi transaksi tanggal 3, 12, 19, 21, 24 dan 31 dan mendapatkan hasil akhir sebesar 23.200. Utang gaji tidak memiliki saldo awal maupun transaksi, bebannya masih harus dibayar juga sama, jadi kita kosongkan. Utang bank memiliki saldo awal sebesar 40.000 di kredit dan tidak memiliki transaksi. Utang bunga tidak memiliki saldo awal dan transaksi. Modal saham sehingga kita kosongkan saja untuk utang bunga. Untuk modal saham memiliki saldo awal sebesar 50.000 dan 50.000 di sebelah kredit dan itu termasuk saldo akhir. Begitu juga saldo laba memiliki saldo awal dan akhir sekaligus akhir sebesar 135.100 di kredit. Dividen memiliki saldo awal dan sekaligus akhir di sebelah debit sebesar 45.000. Penjualan terdapat saldo awal sebelah kredit sebesar 1.073.700 dan terjadi transaksi pada tanggal 6, 10, 20, 30 dan mendapatkan hasil akhir hasil akhirnya sebesar 1.154.150. Selanjutnya retur dan potongan penjualan. Di sini saldo awalnya sebesar 30.900 debit, terdapat transaksi tanggal 14 dan 26 dan mendapatkan hasil akhir 33.600. Selanjutnya diskon penjualan, terdapat saldo awal sekaligus akhir sebesar 19.800 di sebelah debit. Selanjutnya beban pokok penjualan memiliki saldo awal sebesar 521.200 di sebelah debit dan terjadi transaksi di jurnal umum pada tanggal 6, 10, 14, 20, 26 dan 30 dan mendapat hasil akhir sebesar 565.050. Selanjutnya beban gaji penjualan, saldo awalnya sebesar 11.600 dan memiliki transaksi pada tanggal 28
dan mendapatkan hasil akhirnya sebesar 119.200. Selanjutnya beban iklan memiliki saldo awal pada tanggal memiliki saldo awal sebesar 27.000 sebelah debit dan memiliki transaksi pada tanggal 15 Desember dan memiliki hasil akhir sebesar 29.600. Hasil akhirnya ini kita dapatkan jika debit ketemu debit maka ditambah, debit ketemu kredit maka dikurang, jika kredit ketemu kredit maka ditambah, kredit ketemu debit maka dikurang. Seperti itu saja kalau mau menghitung saldo akhir di besar. Selanjutnya beban depresiasi peralatan toko tidak memiliki saldo awal maupun transaksi kosong. Beban perlengkapan toko juga sama. Beban kirim penjualan memiliki saldo awal sekaligus akhir sebesar 10.100 di sebelah debit. Selanjutnya beban listrik, air, telepon toko memiliki saldo awal sekaligus akhir sebesar 13.200 sebelah debit. Beban penjualan lain-lain memiliki saldo awal sekaligus akhir sebesar 4.200 debit. Beban gaji administrasi memiliki saldo awal sebesar 50.600 sebelah debit dan terjadi transaksi pada tanggal 28 dan memiliki hasil akhir 55.400. Selanjutnya beban sewa memiliki saldo awal sebesar 27.900 di sebelah debit dan terjadi transaksi pada tanggal 1 dan memiliki saldo akhir sebesar 30.300. Selanjutnya depresiasi peralatan kantor tidak memiliki transaksi dan saldo awal ini kosong. Beban asuransi juga sama. Beban listrik, air, telepon kantor hanya memiliki saldo awal sekaligus akhir sebesar 6.600 di debit. Selanjutnya beban bunga tidak memiliki saldo awal maupun transaksi jadi kosong, dan beban administrasi dan lain terdapat saldo awal sebesar 2.600 dan itu sekaligus akhirnya saldo akhir. Nah, saya akan menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo hasil akhir tadi yang kita hitung di buku besar kita pindahkan ke neraca saldo sehingga mendapatkan nilai kasnya sebesar 28.007, piutang dagang 43.550, persediaan barang dagang 418, asuransi dibayar di muka 5.625, perlengkapan toko 4.600, peralatan toko sebesar 156.500. Itu bisa disebutkan itu letaknya di debit. Akumulasi selanjutnya, akumulasi depresiasi peralatan toko 18.900 kredit, peralatan kantor 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20.000 di kredit, utang dagang 23.200 di kredit. Untuk utang gaji dan beban yang masih harus dibayar itu kosong. Utang bank 40.000 di kredit, utang bunga kosong, modal saham 50.000 di kredit, modal saldo laba 135.100 di kredit, dividen 45.000 di debit, penjualan 1.154.150 di kredit, retur dan potongan penjualan sebesar 33.600, diskon penjualan sebesar 19.800, HPP sebesar 565.050 rupiah, beban gaji penjualan sebesar 119.200, beban iklan sebesar 29.600. Yang saya sebutkan tadi barusan itu letaknya di debit. Selanjutnya beban depresiasi peralatan toko dan beban perlengkapan toko itu kosong. Selanjutnya beban kirim penjualan sebesar 10.100, beban listrik, air, telepon toko sebesar 13.200, beban penjualan lain-lain 4.200, beban gaji administrasi sebesar 55.400, beban sewa sebesar 30.300. Yang tadi saya sebutkan beban-beban tadi itu letaknya di debit. Selanjutnya beban depresiasi peralatan kantor dan beban asuransi itu kosong. Beban listrik, air, telepon kantor itu sebesar 6.600 debit, beban bunga kosong, dan beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Jadi debit dan kreditnya kita totalkan semua dan mendapatkan hasil akhir debit sebesar 1.441.350 dan kreditnya juga sama 1.441.350 dan jelas. Dan itu belum tentu benar ya, tapi mungkin dipastikan. Nah, ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyesuaian, yang mana penyesuaian itu fungsinya untuk menyesuaikan akun-akun yang ada atau transaksi-transaksi
yang ada di akhir bulan. Ya begitu. Pada tanggal saya akan membacakan soalnya. Tanggal nomor 1, hasil perhitungan fisik persediaan toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih disesuaikan ke akun HPP. Nah, karena ini metode perpetual, sehingga cara perhitungan untuk persediaan akhir ini, karena kita udah menghitungnya di awal, ini memudahkan kita dia hitung di penyesuaian, sehingga nominal saldo nih. Nah, persediaan barang dagangnya yang di sini 284.18 ini kita kurangkan dengan nominal yang ada di soal sebesar 196.338 sehingga mendapatkan hasil 12.180, dan itu dimasukkan ke dalam HPP kita bertambah sebesar 12.180 debit, dan persediaan barang dagang kita berkurang sebesar 12.180 di kredit. Selanjutnya beban asuransi. Selanjutnya nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran selama 3 tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Di sini karena beban asuransinya selama 3 tahun, nah maka kita hitung jadi 5.000 untuk asuransi di neraca saldo. Asuransi dibayar di muka 5.625 ini kita bagi dengan 3, yaitu 3 tahun, sehingga mendapatkan hasil 1.875. Jadi dimana itu masuk ke beban asuransi yang bertambah sebesar 1.875 di debit, dan asuransi dibayar di muka kita berkurang sebesar 1.875 di kredit. Selanjutnya nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan memiliki saldo akhir sebesar 1.500. Ini karena ini saldo akhir yang kita mau tulis itu yang terpakai, sehingga ini perlengkapannya sebesar 4.600 ya. Kita kurangkan dengan hasil akhirnya 1.500 sehingga mendapatkan hasil sebesar 3.100 yang terpakai, sehingga masuk ke beban perlengkapan toko yang bertambah. Perlengkapan toko yang bertambah sebesar 3.100 di debit, dan perlengkapan toko yang berkurang sebesar 3.100 karena udah dipakai di kredit. 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari, masa pakai 8 tahun, nilai sisa 5.300, dan penyusutan garis lurus. Ini penyusutan garis lurus itu rumusnya yaitu nilai perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat, sehingga peralatan tokonya peralatan toko yang ada di neraca saldo nih sebesar 156.500 dikurang dengan yang ada di soal nilai sisanya yaitu sebesar 5.300. Lalu kita bagi dengan 8 tahun sehingga mendapatkan hasil 18.900, dan itu masuk ke beban depresiasi peralatan toko karena kita menghitung akumulasi depresiasinya, dan akumulasi depresiasi peralatan toko bertambah sebesar 18.900 di kredit. Selanjutnya soal nomor 5, peralatan kantor dibeli tanggal 1 September 2019, estimasi masa pakai 4 tahun, tanpa nilai sisa, dan hitung penyusutan lewat garis lurus. Peralatan kantornya yaitu metode garis lurus tadi kita lakukan seperti rumusnya, yaitu nilai masa perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. Karena tidak memiliki nilai sisa jadi langsung dibagi saja. Karena ini kita menghitung peralatan peralatan kantor yang sebesar 60.000 di neraca saldo, kita bagi dengan 8. Kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 4 sehingga mendapatkan hasil yaitu 15.000, dan itu masuk ke dalam beban depresiasi peralatan kantor bertambah 15.000 debit, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor bertambah di kredit 15.000. Selanjutnya beban
pembayaran gaji terakhir tanggal 27 dan tetap buka tanggal 28 sampai 31. Yang gaji karyawan 50 per hari kalau yang ingin bekerja, dan juga itu gaji karyawan. Dan yang masuk terdiri dari 6 orang staf penjualan, 4 orang staf administrasi. Jadi sehingga karena ini dari tanggal 28 sampai 31, yaitu 8, 29, 30, 31, berarti 4 hari kan. Karena kita mau menghitung staf penjualannya gajinya, jadi karena itu sudah ada 6, kita 6 kali 50. Satu hari kan 50, jadi 6 staf kali 50, karena jadi sehingga mendapatkan hasil 300 dan kita kalikan 4 hari sehingga dapat nilai 1.200 untuk bagian untuk beban gaji penjualannya sih, bertambah sebesar 1.200 di debit. Dan beban gaji administrasi untuk beban gaji administrasi didapat nominalnya dari, karena di sini 4 orang, jadi 4 kali 50 sehingga mendapatkan hasil 200, baru kita kalikan 4 hari jadi mendapatkan nilai nominal 800, dan itu masuk ke dalam beban gaji administrasi dan itu bertambah. Lalu utang gajinya sebesar 2.000 itu sudah kredit dan itu akan dibayar bulan depan. Itu istilahnya seperti kita berutang dulu untuk gaji mereka, jadi dibayar bulan ini. Selanjutnya tagihan listrik air baru diterima tanggal 20 awal Januari. Total tagihan 1.820, dialokasikan 75% sebagai pemakaian pokok dan 25% pemakaian kantor. Di sini jadi 1.820 ini kita kalikan 75% dan itu hasilnya akan mendapatkan masuk ke bagian beban listrik air telepon toko, dan 25% dari 1.820 itu masuk ke dalam beban listrik air telepon kantor. Sehingga ketika dikalikan mendapatkan hasil beban listrik air telepon toko sebesar 1.365 dan beban listrik air telepon kantor sebesar 455 di debit dua-duanya, dan di kredit sebesar beban yang masih harus dibayar, itu termasuk utang ya, sebesar 1.820. Itu kenapa beban yang masih harus dibayar, karena itu kita menunggak dulu, seperti istilahnya baru akan dibayar bulan depan, jadi ya itu jadi masuk ke dalam utang kita nantinya. Selanjutnya utang bank, modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun, pinjaman cair 1 Agustus 20 tahun 20, cicilan dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 21. Jadi di sini untuk menghitungnya, utang banknya kan, utang bank di neraca saldo ini sebesar 40.000. Nih 40.000 kan, dan bunga per tahunnya 9%, jadi 40.000 tadi kita kalikan dengan 9% sehingga mendapatkan hasil 3.600. Nah 3.600 ini kalau kita itu kan per tahun, kita jadikan per bulan, kita bagi 12 sehingga mendapatkan hasil per bulannya, nominal per bulan itu 300. Lalu karena ini diminta dari jatuh tempo dari tanggal 1 Agustus ke Desember, itu kan 5 bulan. Jadi 300 tadi yang per bulan itu kita kalikan 5 sehingga mendapatkan hasil 1.500. Dan mendapatkan jurnalnya sebesar beban bunga bertambah sebagai debit sebesar 1.500 dan utang bunga kita juga bertambah sebesar 1.500 di kredit. Nah, jadi total debit dan kreditnya kita totalkan dan mendapatkan total debit sebesar 56.375. Itu juga kreditnya sama 56.375. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar yang telah disesuaikan. Ini yang akun-akun yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian tadi kita pindahkan ke sini, ke buku besar yang telah disesuaikan, sehingga tidak semuanya bakal berubah nominal hasil akhirnya. Di sini untuk kas tidak hasil akhir tetap piutang dagang juga tetap kalau tidak ada transaksi penyesuaian. Persediaan barang dagang karena ada transaksi penyesuaian, jadi kita masukkan tanggal 31 Desember itu
ah, yang ada di jurnal penyusuaian kita pindahkan nominalnya sehingga mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 196.238. Asuransi yang dibayar di muka juga sama. Terdapat transaksi yaitu tanggal 31 dan kita nominal yang ada di penyusuaian kita pindahkan mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 3.750 di debit. Perlengkapan toko juga sama, tanggal 31 terdapat terjadi transaksi di penyesuaian dan mendapatkan hasil akhir sebesar 1.500 di sebelah debit yang telah disesuaikan. Peralatan toko masih tetap sama dengan sebelumnya. Saldo akhir untuk akumulasi depresiasi peralatan toko terdapat transaksi di penyesuaian dan mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 37.800 di kredit. Peralatan toko masih sama dengan nominal akhir sebelumnya. Selanjutnya di tanggal 3 akumulasi depresiasi peralatan kantor terdapat transaksi di penyesuaian dan mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 35.000 di kredit. Utang dagang masih tetap seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Utang gaji terdapat transaksi penyesuaian dan mendapatkan hasil akhir sebesar 2.000 hasil akhir sebenarnya. Selanjutnya beban yang masih harus dibayar juga terdapat transaksi penyesuaian dan mendapat hasil akhir sebenarnya sebesar 1.820 di kredit. Untuk utang bank masih sama, tidak ada perubahan apapun untuk hasil akhirnya. Utang bunga terdapat transaksi penyesuaian dan memiliki saldo akhir sebesar 1.500 di sebelah kredit dan itu merupakan yang telah disesuaikan. Selanjutnya modal saham masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Saldo laba juga sama, akun dividen juga sama. Selanjutnya penjualan juga sama, tidak memiliki perubahan untuk nilai akhirnya. Retur dan potongan penjualan juga sama, tidak ada memiliki perubahan. Diskon penjualan juga sama. Beban pokok penjualan terdapat transaksi di jurnal penyesuaian, yaitu mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 577.230 di debit. Selanjutnya beban gaji penjualan terdapat transaksi penyesuaian dan mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 120.400 di sebelah debit untuk beban gaji penjualan ini. Selanjutnya beban iklan terdapat tidak memiliki transaksi penyesuaian, jadi hasil akhirnya tetap sama. Beban depresiasi peralatan toko terdapat transaksi penyesuaian dan mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 18.900 di debit. Selanjutnya beban perlengkapan toko terdapat transaksi penyesuaian dan mendapat hasil akhir sebenarnya sebesar 33.100 di sebelah debit. Selanjutnya beban kirim penjualan tetap sama, tidak ada perubahan tidak ada perubahan untuk hasil akhirnya. Beban listrik air telepon toko terdapat transaksi penyesuaian dan mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 14.565. Selanjutnya sebelah debit tadi. Beban penjualan lain-lain, saldo akhirnya masih tetap sama karena tidak ada transaksi penyesuaian. Beban gaji administrasi terdapat transaksi penyesuaian sehingga mendapatkan hasil akhir sebesar 56.200 di sebelah debit. Beban sewa tidak tetap sama seperti sebelumnya hasil akhir itu. Beban depresiasi peralatan kantor terdapat transaksi penyesuaian dan bertambah di sebelah debit sebesar 15.000. Selanjutnya beban asuransi terdapat saldo transaksi penyesuaian sehingga mendapatkan hasil akhir sebenarnya sebesar 1.875 di sebelah debit. Selanjutnya beban listrik telepon kantor juga sama, memiliki transaksi penyesuaian mendapatkan hasil akhir sebesar 7.055 rupiah. Selanjutnya beban bunga terdapat transaksi penyesuaian yang mendapatkan hasil akhir sebesar 1.500 di sebelah debit. Selanjutnya terakhir beban administrasi lain-lain masih sama seperti sebelumnya untuk saldo akhir. Selanjutnya yang tadi saldo akhir yang sudah disesuaikan kita pindahkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Saldo akhir tersebut sehingga mendapatkan saldo tersebut senilai kas sebesar 28.007 rupiah, piutang dagang 43.550, persediaan barang dagang sebesar 196 terus 38, asuransi dibayar di muka sebesar 3.750, perlengkapan toko sebesar 1.500, peralatan toko sebesar 156.500.
tadi saya sebutkan itu masuk ke dalam debit. Akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800 di kredit, peralatan toko 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000 di kredit, utang dagang 23.200, utang gaji 2.000, beban yang masih harus dibayar 2.820, utang bank 40.000, utang bunga 1.500, modal saham 50.000, saldo laba 135.100 yang tadi saya sebutkan dari urutan dari utang dagang sampai ke saldo laba itu masuk ke kredit. Selanjutnya dividen 45.000 di debit, penjualan 1.154.150 di kredit. Dari retur dan beban dari retur ini sampai ke beban administrasi lain-lain ini dimasukkan ke dalam debit. Ya, dan nominal tersebut yaitu adalah potongan penjualan sebesar 33.600, diskon penjualan 19.800, harga pokok HPP 577.230, beban gaji penjualan 120.400, beban iklan 29.600, beban depresiasi peralatan toko 18.900, beban kelengkapan toko 3.100, beban kirim penjualan 10.100, beban listrik air telepon toko 14.565, beban penjualan lain-lain 4.200, beban gaji administrasi 56.200, beban sewa 30.300, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000, beban asuransi 1.875, beban listrik air telepon kantor 7.055, beban bunga 1.500, beban administrasi lain 2.600. Dan total debit dan kredit kita totalkan dan mendapatkan hasil debit sebesar 1.480.570. Begitu juga kreditnya sama 1.480.570 dan balance, dan itu masih sementara ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang worksheet. Yaitu worksheet adalah seperti fungsinya untuk membantu kita menghitung laporan keuangan nantinya. Ya, di sini terdapat per kota terdapat ada 5 kota, yaitu neraca saldo penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Neraca saldo sebelum penyesuaian ini yang tadi sebelumnya kita sebutkan itu kita pindahkan saja nominalnya sehingga mendapatkan hasil akhir. Kita pindahkan semuanya saja, tidak perlu diapa-apakan lagi, dan mendapatkan total akhir debit. Totalnya debit sebesar 1.441.230. Untuk kreditnya sebesar 1.441.350. Nah, selanjutnya penyesuaian. Untuk kolom penyesuaian, yang penyesuaian kita hitung tadi dan akun-akunnya kita masukkan saja. Yang tidak ada di penyesuaian kita kosongkan sehingga mendapatkan hasil akhir hasil dari debit penyesuaian yaitu 56.375 dan kreditnya 56.375. Selanjutnya neraca saldo sesudah penyesuaian. Nah, itu untuk mendapatkan ini kita tambahkan dari neraca saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaian. Jika debit ketemu debit maka ditambah, jika debit ketemu kredit maka dikurang, jika kredit ketemu kredit maka ditambah, jika kredit ketemu debit maka dikurang, sehingga mendapat hasil debit dari neraca saldo sesudah penyesuaian yaitu sebesar 1.480 dan kreditnya 1.480.570. Begitu juga yang di debit. Selanjutnya kolom laba rugi. Apa laba ruginya? Yang kita masukkan itu dari akun penjualan sampai beban saja. Jadi akun harta sampai modal itu kita kosongkan untuk kolom laba rugi. Jadi mendapat dan nominal itu dipindahkan tuh dari neraca saldo sesudah penyesuaian, kita pindahkan saja dari penjualan sampai beban saja dan mendapatkan total debit sebesar 946.025 rupiah dan total kredit sebesar 1.154.150. Dan karena dan untuk mendapatkan untuk tahu laba bersihnya kita kurangi kredit dan debit sehingga mendapatkan total mendapatkan laba bersih sebesar 208.125.
dan kita totalkan debit itu dengan laba bersihnya sebesar 1 juta, jadi mendapatkan total 1.154.150 dan kreditnya juga sama 1.154.150. Selanjutnya kolom laporan posisi keuangan itu kita masukkan harta sampai modal, dan untuk penjualan dan sampai beban itu kita kosongkan. Kita mendapatkan total untuk beban untuk debit sebesar 534.545 dan kreditnya sebesar 326.420, dan itu kita kurangin dan mendapatkan laba bersihnya sebesar 208.125, dan itu harus balance dengan selisih dari laporan laba rugi, dan mendapatkan hasil akhirnya dari laporan posisi keuangan yaitu debitnya 534.545 dan kreditnya juga sama 534.545. Di laporan laba rugi, jika letaknya di debit untuk selisih, itu maka akan mendapatkan keuntungan dan akan mendapatkan kerugian jika sebaliknya. Begitu juga untuk laporan posisi keuangan, jika ditaruh di kredit, maka ia akan akan menambah modal. Jika letaknya di kredit, maka sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan, laporan keuangan. Ya. Pertama, laporan laba rugi. Terdapat penjualan besar 1.154.150, yaitu potongan penjualan. Karena posisinya beda dari penjualan, maka kita kasih kurang di situ, jadi 33.600. Diskon penjualannya juga sama, kita kasih kurang sebesar 19.800 dan mendapatkan total pendapatan sebesar 1.100.750. Selanjutnya, total pendapatan tadi kita kurangin dengan beban pokok penjualan yang sebesar 577.230 dan mendapatkan laba kotor sebesar 523.520. Selanjutnya, kita menghitung beban yang ada, yaitu beban gaji penjualan sebesar 120.400, beban sewa sebesar 30.300, beban depresiasi peralatan toko 18.900, beban perlengkapan toko sebesar 3.100, beban kirim penjualan sebesar 10.100, beban listrik air telepon toko 14.565, beban penjualan lain-lain sebesar 4.200, dan itu mendapatkan total beban penjualan sebesar 201.565. Selanjutnya, bagian beban administrasi, terdapat beban gaji administrasi sebesar 56.200, beban iklan sebesar 29.600, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000, beban asuransi sebesar 1.875, beban listrik air telepon toko telepon kantor sebesar 7.055, beban bunga sebesar 1.500, beban administrasi dan lain sebesar 2.600, dan mendapatkan total beban administrasi sebesar 113.830, dan total beban penjualan ditambah dengan total beban administrasi mendapatkan total beban yaitu sebesar 315.395. Nah, laba kotor tadi yang sebesar 523.520 tadi kita kurangi dengan total bebannya yaitu sebesar 315.395 dan mendapatkan laba bersih sebesar 208.125, dan itu harus sama dengan selisih yang ada di worksheet. Jika beda maka ada yang salah. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Di sini modal awal 1 Desember dapat dari given. Modal sahamnya sebesar 50.000, saldo labanya sebesar 135.100 dan mendapatkan total modal sebesar 155.100. Laba bersihnya lalu saldo laba tersebut ditambahkan dengan laba bersih yang ada kita hitung di laporan laba rugi yaitu sebesar 208.125, dan dividennya kita kurangi dengan kurangi di bagian saldo laba sebesar 45.000 dan mendapatkan modal akhir 31 Desember 2020 sebesar 50.000 untuk modal saham. Saldo laba mendapatkan nominal sebesar 298.225 dan mereka berdua ditambahkan dan mendapatkan modal akhir sebenarnya sebesar 348.225. Selanjutnya yang terakhir, laporan posisi keuangan. Saya akan menunjukkan berapa banyak harta yang ada di perusahaan kita.
Ya, ada aktiva dan pasiva. Aktiva isinya hanya ada harta, dan pasiva isinya ada hutang dan juga modal. Bagian aktiva, bagian harta lancar terdapat kas terdapat sebesar Rp28.007, piutang dagang Rp43.550, persediaan barang dagang Rp196.238, asuransi dibayar di muka Rp3.350, perlengkapan toko Rp1.500. Dan mereka semua ditambahkan dan mendapatkan total harta lancar sebesar Rp273.045. Lalu harta tetapnya, peralatan toko sebesar Rp156.500. Akumulasi depresiasi peralatan tokonya pada posisi yang beda dengan peralatan toko, maka kita letakkan kurang sebesar Rp37.800. Peralatan kantor yang Rp60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor juga kita kasih kurang sebesar Rp35.000 dan mendapatkan total harta tetap sebesar Rp143.700. Dan total harta lancar dan harta tetap itu ditambah dan mendapatkan total aktiva sebesar Rp416.745. Selanjutnya pasiva. Terdapat hutang lancar, yaitu isinya hutang dagang sebesar Rp23.200, hutang gaji Rp2.000, beban yang masih harus dibayar Rp1.820, hutang bunga Rp1.500, hutang bank Rp8.000. Total hutang lancar sebesar Rp36.520. Dan terdapat hutang panjang juga, yaitu hutang bank sebesar Rp32.000, dan modal terdapat modal saham sebesar Rp50.000, dan saldo laba sebesar Rp298.225. Dan itu ditambahkan mendapatkan total modal sebesar Rp348.225. Total hutang lancar, total hutang jangka panjang, dan total modal kita tambahkan dan mendapatkan total pasiva sebesar Rp416.745. Dan itu harus balance dengan total aktiva. Karena ini balance, maka bisa dinyatakan benar untuk sementara. Dan sekian penjelasan siklus akuntansi metode perpetual perusahaan dagang dari saya mengucapkan terima kasih.